Dunia sedang menunggu, bukan perang senjata, tetapi perang angka. Karena minggu ini, satu data inflasi Amerika bisa mengguncang seluruh market dunia. Dolar sedang goyah, gold mulai bersinar, yen Jepang perlahan bangkit dari bayangannya. Dan di balik chart yang terlihat tenang, institusi besar sedang bersiap menentukan arah berikutnya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan tenggelam dalam volatilitas market minggu ini? Di video ini, kita akan membahas top 5 pair dengan analisa teknikal dan fundamental untuk melihat peluang market yang benar-benar relevan minggu ini. Analisa fundamental. Minggu ini dimulai dari Cina. Data CEPI dan PPI Cina akan menjadi petunjuk kesehatan ekonomi Asia. Jika ekonomi Cina kembali melemah, market global bisa masuk mode risk-off. Dan ketika ketakutan muncul, gold dan yen biasanya menjadi tempat perlindungan. Lalu tibalah momen yang paling ditunggu, yaitu CPI Amerika. Satu data yang bisa menentukan arah market selama berminggu-minggu ke depan. Jika CPI lebih tinggi dari ekspektasi, market akan percaya bahwa Federal Reserve masih harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama. Dan itu berarti dolar bisa bangkit kembali. Gold bisa jatuh, euro dan pound sterling bisa mengalami tekanan besar. Tetapi jika inflasi mulai turun, maka market akan mulai percaya bahwa era kebijakan agresif The Fed mulai mendekati akhir. Dan saat itulah, gold bisa meledak naik, silver bisa menjadi monster volatilitas, dan dolar berpotensi melemah besar. Di sisi lain, Inggris menghadapi masalah pertumbuhan ekonomi. GDP Inggris diprediksi melambat, dan jika hasilnya lebih buruk, pound sterling bisa kehilangan kekuatannya. Retail sales akan menjadi ujian terakhir, karena konsumsi masyarakat adalah jantung ekonomi Amerika. Jika konsumsi mulai melemah, ketakutan resesi akan kembali menghantui market. Minggu ini bukan sekedar minggu data ekonomi. Minggu ini market mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Apakah ekonomi dunia masih kuat atau perlahan mulai retak? Top 5 pair minggu ini. Pertama, pair Euro USD pada time frame H4. Struktur market masih bullish, higher low masih terbentuk. EMA cepat berada di atas EMA lambat. Tren line naik masih terjaga dengan cukup rapi. Artinya buyer masih memegang momentum utama. Tetapi ada satu masalah besar. Buyer belum berhasil menghancurkan resistance utama. Dan resistance itu berada di area 1,1800 sampai 1,1850. Area ini bukan resistance biasa. Ini adalah zona supply institusi, area di mana seller besar sebelumnya masuk market. Dan sekarang, harga kembali datang mengetuk pintu itu. Pertanyaannya sederhana, apakah kali ini buyer cukup kuat untuk menembusnya? Karena jika breakout terjadi, maka market bisa berubah sangat agresif, menguji zona supply di 1,1870 hingga 1,1930. Namun jika resistance kembali bertahan, maka seller berpotensi melakukan counter attack. Area support penting berada di 1,1720 sampai 1,1670. Sedangkan zona demand utama berada di 1,1630 sampai 1,1570. Selama area demand ini bertahan, struktur bullish masih aman. Tetapi jika demand jebol, market bisa masuk fase bearish correction yang lebih dalam. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga breakout dan closing kuat di atas area resistance 1,1800 hingga 1,1850. Maka target berikutnya menuju zona supply di kisaran 1,1870 hingga 1,1930. Itu tanda buyer masih memegang momentum kenaikan. Namun, skenario bearish akan muncul. Jika terjadi rejection besar di resistance, muncul bearish engulfing, dan dolar menguat karena data Amerika. Maka seller berpotensi membawa harga turun menuju area support 1,1720 hingga 1,1670. Bahkan dapat kembali menguji zona demand 1,1630. Itu tanda seller berpotensi menekan market lebih dalam. Pada akhirnya, market bukan tentang siapa yang paling pintar, tetapi siapa yang paling sabar membaca arah dunia. Karena di balik setiap candlestick,
ada ketakutan, harapan, dan keputusan miliaran dolar yang sedang dipertaruhkan. Minggu ini bukan hanya tentang naik atau turun, tetapi tentang siapa yang akan memenangkan perang ekspektasi global. Kedua, pair GBP USD pada time frame H4. Struktur market mulai menunjukkan perubahan yang sangat jelas. Setelah sempat membentuk base kuat di area bawah 1,3200, market perlahan mulai menciptakan higher low, lalu higher high, dan sekarang harga bergerak di dalam ascending trendline bullish. EMA juga mulai menunjukkan keselarasan bullish. EMA cepat sudah berada di atas EMA lambat, dan harga konsisten bergerak di atas support dinamis. Ini menunjukkan bahwa buyer masih memegang kendali market. Namun ada satu tantangan besar yang sekarang sedang dihadapi. Zona penting pada bagian atas terdapat resistance 1,3650 hingga 1,3740. Ini adalah resistance besar dan sebelumnya menjadi area distribusi seller. Kalau buyer mampu breakout dengan valid, potensi rally lanjutan bisa terbuka sangat besar. Dan di atasnya, terdapat supply utama di area 1,3760 hingga 1,3850. Zona ini berpotensi menjadi tempat institusi besar melakukan profit taking. Artinya meskipun market bullish, tekanan seller kemungkinan akan semakin agresif ketika harga memasuki area tersebut. Sementara pada sisi bawah, support utama market berada di area 1,3510 hingga 1,3450. Ini adalah area penting untuk menjaga struktur bullish tetap hidup. Selama harga masih bertahan di atas support ini, buyer masih memiliki peluang untuk melanjutkan kenaikan. Namun jika support ini ditembus, market bisa masuk ke fase koreksi yang lebih dalam. Dan benteng terakhir buyer berada di zona demand 1,3430 hingga 1,3370. Jika area ini pecah, struktur bullish mingguan bisa mulai kehilangan kekuatannya. Sekarang mari kita masuk ke skenario trading minggu ini. Skenario pertama adalah bullish. Jika mampu breakout dan close kuat di atas resistance 1,3650 dengan momentum bullish yang solid, maka market berpotensi melanjutkan kenaikan menuju zona supply 1,3740, bahkan hingga 1,3850. Strategi terbaik adalah menunggu breakout valid. Skenario kedua adalah bearish. Jika harga gagal breakout dan muncul rejection kuat dari resistance, maka berpotensi mengalami koreksi dengan target penurunan pertama berada di area support 1,3510 hingga 1,3450. Jika berhasil ditembus, maka tekanan bearish bisa menjadi jauh lebih besar. Dan minggu ini, market sedang berdiri di titik penting. Resistance besar sudah di depan mata. Buyer mulai percaya diri, tetapi seller belum menyerah. Karena di dunia trading, yang paling berbahaya bukan volatilitas, melainkan ilusi kepastian. Ketiga, pair USD JPY pada time frame H4. Sekarang kita masuk ke struktur teknikal. Market terlihat mengalami breakdown besar dan itu bukan breakdown biasa. Momentum bearish muncul sangat agresif, menandakan distribusi besar dari institusi. IMA cepat sudah cross bearish terhadap IMA lambat. Harga juga bergerak di bawah area IMA utama. Artinya, seller masih memegang kendali market. Saat ini memang terjadi recovery kecil, tetapi masih terlihat sebagai retracement, belum sebagai reversal penuh. Trendline recovery mulai terbentuk, namun selama trendline ini tidak mampu membawa harga kembali ke atas supply utama, bearish masih dominan. Area pertama yang wajib diperhatikan adalah area resistance di 157,30 hingga 158. Ini adalah area retest penting. Area ini berdekatan dengan EMA dan bekas distribusi seller. Jika market gagal breakout area ini, maka seller kemungkinan besar akan kembali masuk. Kemudian di atasnya, terdapat zona supply utama di 159 hingga 160. Inilah zona institusi yang sebelumnya menjadi awal penurunan besar. Selama harga berada di bawah zona ini, tren bearish masih valid. Pada sisi bawah, support utama berada di area 156 hingga 155. Zona ini sementara menjadi benteng buyer jangka pendek. Tapi jika support ini pecah,
maka market berpotensi turun menuju demand besar berikutnya, yaitu zona demand yang cukup kuat di 154,80 hingga 153,90. Dan kemungkinan besar akan menjadi target utama seller jika tekanan bearish berlanjut. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika market mampu breakout kuat di atas resisten 158. Maka target kenaikan berikutnya menuju zona supply di 158,20 hingga 159. Jika semua itu terjadi, market bisa membangun recovery lebih besar. Namun, skenario bearish akan terjadi jika harga gagal breakout area resistance 157,30 hingga 158. Maka seller kemungkinan kembali mendominasi dengan target penurunan menuju area support di 156 hingga 155. Skenario ini dengan probabilitas tertinggi minggu ini. Market tidak pernah bergerak karena opini retail. Market bergerak karena ekspektasi masa depan. Dan trader terbaik bukan mereka yang selalu benar, tetapi mereka yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu. Karena di dunia trading, kesabaran bukan kelemahan, tapi senjata. Selanjutnya, silver pada time frame H4. Market sebelumnya berada dalam bearish trend kuat, tetapi setelah menyentuh area demand besar, harga mulai membentuk recovery. Higher low mulai terbentuk, buyer mulai masuk kembali, dan momentum bullish perlahan mulai dibangun. EMA cepat mulai bergerak di atas EMA lambat. Ini menunjukkan momentum jangka pendek mulai berubah bullish. Trendline ascending juga mulai menopang pergerakan harga. Selama harga bertahan di atas trendline ini, buyer masih memegang kontrol market. Namun market sekarang mendekati area penting. Pada bagian atas terdapat area resistance di 82,60 hingga 84,60 dan zona supply di kisaran 85,90 hingga 88,50. Zona ini sebelumnya menjadi area tekanan seller institusional. Jika buyer berhasil breakout, maka potensi rally berikutnya bisa menjadi sangat agresif. Pada bagian bawah, terdapat area support di 77 hingga 75,20 dan zona demand berada di 74,20 hingga 72,20. Area ini adalah demand institusional utama, zona tempat buyer sebelumnya masuk dengan volume besar. Skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu bertahan di atas area support 77 dan breakout valid di atas 82,60. Maka market berpotensi melanjutkan rally menuju zona supply utama di 85,20 hingga 88,50. Konfirmasi terbaik ketika volume meningkat dan candle breakout kuat. Namun skenario bearish akan terjadi jika harga gagal bertahan di atas support dan kembali turun di bawah 77. Maka market berpotensi retrace lebih dalam dengan target pelemahan berada di 75,20. Bahkan bisa menuju zona demand besar di 74,20 hingga 72,20. Terutama jika dolar kembali menguat atau data ekonomi Amerika kembali solid. Market tidak pernah bergerak karena emosi trader kecil. Market bergerak karena kepentingan uang besar. Dan tugas kita bukan menebak arah market, tetapi membaca jejak institusi dan menunggu momentum dengan disiplin. Terakhir, gold pada time frame H4. Sekarang mari kita baca jejak market dari sisi teknikal. Kita bisa melihat market sebelumnya mengalami penurunan sangat agresif dari zona supply besar. Seller mendominasi market dengan tekanan yang kuat. Namun, setelah penurunan tajam, harga mulai membentuk base baru di zona demand. Dan dari sinilah, buyer perlahan mulai kembali masuk. EMA cepat mulai bergerak naik dan melakukan crossing terhadap EMA lambat. Ini menunjukkan momentum bullish recovery mulai terbentuk. Walaupun tren besar belum sepenuhnya bullish, tetapi buyer mulai mengambil alih kontrol jangka pendek. Kita juga melihat terbentuknya trendline bullish minor. Artinya,
market mulai menciptakan higher low baru. Dan selama struktur ini bertahan, potensi kenaikan masih terbuka. Sekarang fokus utama market berada pada bagian atas. Terdapat area resistance 4.800 hingga 4.890. Area ini adalah area penting, karena sebelumnya seller aktif mempertahankan wilayah tersebut. Jika buyer berhasil breakout area resistance ini, maka jalan menuju supply besar 5.070 hingga 4.970 akan kembali terbuka. Sementara pada bagian bawah, terdapat area support kuat berada di 4.610 hingga 4.500. Dan zona demand utama berada di 4.480 hingga 4.350. Selama harga bertahan di atas area ini, buyer masih memiliki peluang untuk melanjutkan recovery. Sekarang kita siapkan skenario trading. Skenario bullish akan valid jika harga mampu breakout resistance 4.800 dan close kuat di atas area tersebut. Maka buyer berpotensi mendorong market menuju 4.890, bahkan kembali ke supply besar di 4.970. Buyer kemungkinan akan mendominasi market selama sentimen dolar melemah. Namun, skenario bearish yang utama. Jika harga kembali bertahan di area resistance dan muncul rejection besar dari seller, maka market bisa kembali turun menuju area support 4.610 hingga 4.500. Bahkan, dapat menuju zona demand utama di 4.480 hingga 4.350. Terutama jika data ekonomi Amerika kembali kuat dan memperkuat dolar. Dalam trading, market tidak pernah memberi kepastian. Yang ada hanyalah probabilitas. Dan tugas trader bukan menebak masa depan, tetapi membaca momentum, mengelola risiko, dan menunggu peluang terbaik dengan sabar. Jangan mengejar harga, biarkan market mengungkapkan niatnya. Sampai jumpa di analisa berikutnya. Jika kamu merasa analisa seperti ini membantu kamu membaca market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sesama trader. Trade smart, manage risk, dan semoga profit konsisten.